Al-Barakatuh ila Nabiyil Mustafa wa Rasulil Mujtaba summa ila arwahi abadina wa ummahatina wa jidadina wa jaddatina wa masyayikhina fid din khususan mu'allifi hadal kitab Hidayatul Hidayah nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fi darainil Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bi sanadina muttasil ila sayyidiنا muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bih wa bi ulumi fi darain amin wa qala. Sekarang paslon kan ya? Paslon fi adabil istiqadi minan naum. Ini satu pasal. Adab atau halaman berapa? 14. Baru masuk. Yang mana? Al-Qismul Awwal fil Qismi. Tandanya kejauhan. Sekarang al-qismul awwal fit ta'ati, bagian yang pertama atau bab yang pertama menjelaskan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilam, ketahuilah anna awamirallah, sesungguhnya perintah Allah. Apa itu yang namanya perintah Allah? Segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Ini namanya awamir. Ada awamir, lawannya nawahi. Kalau awamir, segala sesuatu yang diperintah. Anna awamir Allah, sesungguhnya segala sesuatu yang diperintah atau perintah Allah itu faraidu, beberapa kewajiban, beberapa fardu, wa nawafilu, ada beberapa sunnah. Padahal yang dimaksud taat kepada Allah itu faraid, semua yang difardukan oleh Allah. Kalau nawafil, semua yang disunahkan oleh Rasul. Yang diperintahkan oleh Allah itu namanya faraid. Fardu sholat, fardu puasa, fardu faraid. Kalau nawafil, nafilah, qobliyah, ba'diyah, kemudian isyraq, kemudian sholat istikharah, ya, duha. Nah, itu bukan faraid, nawafil. Artinya pekerjaan yang sunnah. Jadi ada dua nih, satu Allah, satu Rasul. Yang Allah namanya faraid, yang Rasul namanya nawafil. Fal fardu Rasul ma. Semua pekerjaan yang fardu itu pokok
ibaratnya orang dagang, modalnya itu sholat yang diwajibkan oleh Allah merupakan modal pokok yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kemudian modal itu harus kita kembangkan menjadi untung. Ya, wa aslu tijarah ialah modal atau asal perniagaan, asal perdagangan. Jadi kita ini hidup tetap mencari untung. Mencari untung itu orang biasanya bilang usaha atau dagang. Sedangkan ibadah ini merupakan dagang. Makanya Allah bilang hal adullukum ala tijarah. Tijarah kan artinya dagang. Apakah kamu mau saya beritahu pada dagangan? Allah sendiri menyebutnya tijarah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Perniagaan yang tidak akan rugi, menyelamatkan kamu dunia dan akhirat. Jadi apa itu? Apa-apa yang diwajibkan oleh Allah itu namanya modal. Manusia diberi modal sama Allah nih. Apa-apa yang wajib itu modal. Kalau kita kerjain itu aja, ya namanya kita modalnya aja. Untungnya nggak ada. Untungnya adanya di dalam sunnah. Sholat wajib, zuhur itu memang perintah Allah, wajib dikerjain. Modal ya. Modal. Sekarang modal itu supaya kita tambah untung. Zuhur pembeliannya ada 4, 2 yang muakkadah, 2 yang ghairu muakkadah. Akhirnya Sesudah habis zuhur 4 lagi ghairu muakkadah dan ghairu muakkadah. Jadi malah banyakkan sunnahnya. Ya. Zuhur cuma 4 rakaat, tapi sunnahnya depan belakang 8 rakaat. Sembahyang tahajud 12 rakaat, padahal sunnah. Jadi mengapa setiap orang dagang nyari untung sebanyak-banyak, untung dunia, apalagi untuk akhirat. Jadi kalau kita menjadi wajib itu modal, namanya modal itu. Ya. Jadi yang namanya perintah Allah itu ada 2. 1 namanya faraid, 2 namanya nawafil. Yang faraid perintah Allah. Haji, faraid, nawafil haji. Faraid. Nawafilnya banyak sekali. Ada umroh, ada ziarah, itu nawafilnya. Ya. Sekarang kita haji, cuman haji aja kagak umroh, sayang rugi. Apa yang namanya fardu? Saya ulangi, Rasul Malik wa huwa aslu tijarah. Yang namanya fardu, pekerjaan wajib, ini Rasul Mal modal. Di sini diartikan modal juga, modal harta. Wa huwa aslu tijarah, inilah pokok dagangan. Wa bihi, dan dengan pekerjaan wajib taksilun najat, mendapat keselamatan. Kalau kita kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, bahwa kita dijamin oleh Allah selamat dunia dan selamat akhirat. Pekerjaan diwajibkan oleh Allah itu menjamin bahagia dunia dan bahagia akhirat. Orang misalnya dagang, sholatnya rajin, puasa rajin, maka dagangannya akan lebih berkah ketimbang orang yang kagak taat kepada Allah. Dan orang yang dagang, yang disertai ibadah, maka dagangannya itu lebih banyak mengandung keutamaan buat diri. Sebab apa? Dibarengi. Tetapi kalau orang yang dagang, sholat kagak, ngaji kagak, ibadah kagak, sedekah kagak, dia sendiri merasakan sempit, kurang aja ya. kurang, awalnya sempit, banyak masalah, banyak problem. Nah, jadi
kita ini ya untuk menjadikan hidup ini berkah, kerjain semua fardu ditambah nawafil. Wa naflu, sedangkan pekerjaan naflu sunnah. Waribu, ini untungnya. Sunnah itu untungnya. Wabil pauzu, dengan mengerjakan sunnah maka akan memperoleh keuntungan. Bidarajati, dengan derajat yang tinggi, baik namanya, baik derajatnya di surga, baik rezekinya, baik kehidupan. Makanya kalau kita mau naik derajatnya, kerjain yang sunnah-sunnah. Apa? Misalnya qobliyah, ba'diyah, isra, doa, kemudian zikir. Nah ini yang sunnah-sunnah. Justru yang sunnah inilah yang mendatangkan keberuntungan dan derajat yang tinggi. Jadi di dalam hidup kita Allah kasih modal, Allah kasih jalan untung. Modal mengerjakan setiap yang wajib. Kemudian sunnah, jalan untuk menuju atau mendapat keuntungan dan kemenangan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini namanya hadis qudsi, yang menerangkan Nabi. Nabi berkata, sesungguhnya Tuhan bersabda. Jadi kalau begitu modelnya namanya hadis qudsi. Apa yang dimaksud hadis qudsi? Pembicaraan Allah, omongannya Nabi. Kalau dalam bahasa Arab matanya itu Allah, sarahnya itu Nabi. Atau bisa dikatakan juga ucapannya itu, ya ucapannya itu Nabi, tapi yang mengucapkannya Allah. Jadi Nabi hanya menyampaikan. Apa kata Allah? Ma taqarraba, tidak bertakarrub. Apa itu bertakarrub? Mendekatkan diri kepada Allah. Tiada mendekatkan diri seseorang ilayya kepadaku. Al-mutaqarribun, orang-orang yang berupaya supaya dekat kepada Allah, bimisli, dengan cara atau dengan umpama adai maftarabtu alaihi, melaksanakan apa yang telah aku fardukan kepada mereka. Orang pengen dekat kepada Allah, dia mengerjakan benar-benar yang diwajibkan. Datang waktu sholat, tidak main-main, langsung mengerjakan sholat. Kemudian apalagi yang diwajibkan oleh Allah, puasa, dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Sebab kan puasa itu juga punya tingkatan. Ada puasa asal puasa, namanya awal. Ada puasa khawas, puasa yang beda dengan orang yang puasa awal. Yang tertinggi khawasul khawas, puasa yang khusus untuk puasa saja. Nah, jadi ada kata Allah, orang mendekatkan diri kepadaku dengan cara melakukan apa yang aku wajibkan, tetapi mengerjakannya bukan asal dikerjain. Orang itu kepengen dekat kepadaku, puasa Ramadan benar, bukan dia puasa etika sunnah. Ini pekerjaan-pekerjaan wajib dikerjakan dengan sebenar-benarnya. Ada hambaku kata Allah, mengerjakan pekerjaan yang telah aku wajibkan kepadaku dengan benar untuk orang itu dekat kepadaku. Alaihi wala yazalul abdu, dan juga ada hambaku yang selalu yataqarrabu ilayya bin nawafil,
mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan pekerjaan sunnah. Yang wajib dia kerjakan biasa, tapi sunnahnya puasa. Puasa ada tingkatan. Ada puasa Senin Kemis, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Daud, ada puasa dahi. Senin Kemis orang ada yang kagak tinggal sama sekali. Rutin apapun alasannya Senin Kemis. Mengapa? Dia ingin mendekatkan diri kepada dengan lewat sunnah, bukan lewat yang wajib. Ada lagi ditambah dengan Ayyamul Bid. Kalau Ayyamul Bid sebulan berapa kali? 3 tanggal 14, 15, 16, 14, 15, 16 puasa Ayyamul Bid. Kalau puasa daun 1 hari puasa, 1 hari puasa, 1 hari tanggal, 1 hari puasa, 1 hari tanggal. Kayak orang mati ketimun. Memang ketimun begitu. Saya nggak tahu. Dia orang nggak tahu kenapa gitu. Nggak pernah ngerti. Memang ketimun tak habis-habisnya. Yang lebih. Iya. Boleh kalau yang ngerti nanam ketimun kayak gitu. Itu namanya ngerti ketimun model daun. Tapi kagak pernah ketemu lah yang ada puasa daun. Puasa daun. Padahal Nabi Daud sendiri bertanya. Inna Daud yakulu min amaliyah. Daud sendiri makannya dari hasil kerja, hasil tangannya, tani. Jadi cuman kagak dari istilah ketimun model Daud. Yang ada puasa sunnah model Daud. Karena memang seumurnya Nabi Daud sejak balik nggak pernah puasa kayak gitu. Puasa 1 hari. Jadi kecuali kalau masuk bulan Ramadan dia kayak gitu. Jadi kalau pada Nabi Daud belum ada berita Ramadan. Berita Ramadan ada pada Nabi Muhammad. Jadi dibanding Nabi Muhammad sama Nabi Daud, beratan puasanya Nabi Daud. Kita cuma sebulan dalam setahun. Nabi Daud berapa bulan? Seterusnya ya. 6 bulan. Bukan puasa agak puasa itu. Oh iya. Iya. Setahun 12 bulan. Nah, kalau kita cuma sebulan masih molet aja. Lama-lama masih banyak yang jebol, masih banyak yang berpuasa. Nah, kalau Nabi Daud lebih berat, 6 bulan. Sudah akhir Ramadan. Hah? Sudah akhir Ramadan banyak juga loh. Iya, memang Nabi Daud tidak ada lagi. Kalau saumun dari puasa yang tidak putus-putus puasa terus. Dalam setahun cuma dibuka 5 hari. Idul Fitri, Idul Adha, dan Ayyamun Tasrik. Habis Idul Adha 3 hari habis Tasrik, 4 hari habis Idul Adha. 1 harinya Idul Fitri. Dalam setahun cuma 5 hari yang kita berpuasa itu. Ya. Ini banyak yang ngerjain kayak gitu. Cuma kita kalau tanya orang yang satu-satu nggak ketemu. Nah, yang saya tahu tuh, yang saya dengar, Kiai Suherman tuh yang dulu. Kiai Suherman. Menyuruh Al-Isra. Al-Isra, ya. Al-Isra. Beliau itu sebulan setahun puasa cuma 5 hari. Orang pribumi kali. Ya. Orang Betawi asli kan? Enggak ada tahu pesantren Al-Isra. Menyuruh Orang asli. Bapaknya namanya siapa? Suherman. Jadi Mukhtar. Mukhtar. Kiai Suherman Mukhtar. Dia itu puasanya yang benar. Kan bikin pondok ini gitu. Di RCTI. Perjuangan. RCTI, ya. RCTI, ya. Oh, itu bangun RCTI. Iya. Oh, itu miliknya pesantren aja. Iya. Tahu. Itu saya pernah ke rumahnya ya, malam, terus
saya. Ya, sorry. Sekarang Kiai Mahfud nggak ngajar, dia yang pegang semua. Kiai Mahfud, Kiai Mahfud kan Berbuaya. Surabaya. Iya. Sekarang kan udah Yang nggak aja. Ini doyan nggak aja. tadinya yang bekas ketua bapaknya yang itu nanti akan digantiin sama dia. Banyak beberapa tempat yang Kiai Mahfud dulu dekat, yang dari Kiai Surabaya. Iya. Orangnya tua, orangnya muda. Lagunya kalau kita lihat pas persis. Mau lihat di YouTube aja cari. Ada ini. Saya dulu lihat ini orang pintar siapa ini. Tapi kalau ngajar-ngajar nyebut ke Mahfud, Kiai Musahid. Ya rupanya memang dia belajar Kiai Mahmud. Dia boleh Kiai Mahmud. Kelapanya ya. Dia temannya Kiai Mahmud. Kemudian cuma kok tua benar, saya datang ke rumahnya. Pas saya datang ke rumahnya, saya bilang, dia ketawa aja. Saya bilang, ada juga namanya sama, kayak Suherman Muhtar. Saya bilang, cuma tua. Saya bilang, dia nyengir aja. Akhirnya si ini muridnya, ini Kiai, saya bilang, lah iya dia, ya beliau. Gitu ya. Iya, orangnya muda benar. Iya. Bangsa 45 itu. Gue saya lihat umurnya masih 80-an. Emang lagunya. Nuain jadi Iya. orang tua. Dia itu mengikuti persis Sunan Nabi ngomongnya itu pelan. Kemudian pakai tongkat. Ada belum setan. Dia 45 orang muda ya. Iya, belum pakai tongkat. Sampai Mary. Lalu saya bilang, saya pakai tongkat lah. Kamu belum ketemu hadisnya. Saya udah ketemu, saya lupa kan. Nabi itu sunnahnya kita ini kita umur 40 pakai tongkat. Sunnah. Sunnah. Ya kita malu masih. Pakai gampangnya pak. Iya. Nggak pede. Yang tua belaga muda. Kantor pakai Iya. tongkat. Apalagi pakai tongkat, waduh kalau ketemu janda malu dia. Malu dan ruangan. Ada kebanyakan orang kayak gitu. Beliau sunnah betul. Pakai cincin, orang kalau yang pakai cincin itu sunnah Nabi, makanya dikeliling. Oke ya. Kalau kita kan sendiri dari mana? Kelilingnya ribet tuh. Makanya lebih ini ya. Nah iya, beliau kalau pakai cincin bisa diajari, makanya di sini. Kita yang kagak biasa pakai cincin, itu baru ini kagak ribet. Ya, memang sunnah Nabi begitu. Jadi apa? Mana minum? La yadalul abdu, senantiasa seorang hamba yataqarrabu ilayya bin nawafil, mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan pekerjaan sunnah. Ya, nawafil dengan sunnah. Wajib dikerjain tapi sunnahnya lebih banyak. Hatta wa'ibau, sehingga aku cinta kepada orang itu. Ada aku cinta kepada hambaku karena dia memelihara yang wajib, sunnah kagak, tapi dia heroin. Tapi yang wajib, ya sholat wajibnya. Oh dia jarang nih, tapi yang wajib dia pulang di sholat, khusyuknya luar biasa. Kita ngomong di kampung, emang dia perhatikan. Kalau lagi puasa, kagak keluar rumah dia takut puasa, itu diperhatikan yang wajib. Nah, jadi ada hambaku mendekatkan diri kepadaku lewat pekerjaan yang aku wajibkan. Ada lagi sebagian hambaku yang lain mendekatkan diriku dengan pekerjaan sunnah yang dia geluti. Ya kalau lagi puasa sunnah Senin Kamis apapun kalau berhenti berat sunnah. Kalau lagi puasa Ayyamul Bid, ya nggak pernah hujan panas pada waktu puasa. Lalu yang melakukan puasa Nabi Daud, dia apalagi melakukan puasa dahri kagak berhenti, karena dia mendekatkan diri kepadaku lewat pekerjaan sunnah yang begitu giat dikerjakan hatta wahibau, sehingga aku cinta kepada dia. Kata Allah. Jadi bisa mendekatkan diri dengan yang fardu, dengan yang nawafil. Kalau kita mendekatkan diri kepada dengan yang apa? Ya. Yang wajib kita kerjain, yang sunnah kita kerjain, cuma nggak ada yang apa namanya khusyuk. Kualitasnya enggak, kualitasnya belum bagus.
puasa tapi ngobrol jalan terus, nyetel orang jalan terus, tidur melulu lagi puasa, iya, buka kulkas mulu, Handphone mulu dibuka handphone. YouTube terus itu. ini kan namanya yang wajib kita kerjain, tapi begitu modelnya. YouTube terus. Sembahyang yang wajib itu juga. Memang ada sembahyang kita khusyuk bener kagak? Ya, kalau yang khusyuk itu kan ukurannya pernah saya bilang di dalam kitab Nasruddin. Dia lagi sembahyang, temennya kiri kanan dia nggak kena. Ini kenal ya. Iya dia bukan enggak. Iya enggak. Orang ini kalau gitu kan kagak buat tenengok ya. itu. Lalu ada orang yang sembahyang itu burung dara nemprok di palanya nggak ingat, nggak ini. Apa yang terasa? Nggak berasa gitu. Kalau gitu yang burung dara nyamuk aja kita pernah. Gitu. Bedanya kan di situ. Gitu ya. Malah seorang ulama basal sembahyang lagi sembahyang masjid rubuh, tiangnya kagak kedengeran. Sedangkan ke pasar geger suaranya, suara dentuman robohnya tiang di pasar geger. Dia sholat dekat tiang digagakan. Bahkan Tapi khusyuknya tuh ya. nah, makanya kita ya sampai derajat kayak gitu. Sampai. Mengerjakan yang wajib. Makanya kita yang wajib kita kerjain kualitasnya asal-asalan dah. Aslan. Asal-asalan. Lawan tua. Aslan. Aslan. Tadi dulu ada yang bilang untuk semuanya semuanya asal-asalan. Marah betul nih bukan orang ini. Bukan ahlan ya, aslan. Aslan, ya, asal-asalan. Asal-asalan. Sembahyang aslan, puasa aslan. Aslan. Semua dikerjain tapi asalan semua, asal-asalan. Makanya enggak dekat benar kepada Allah dan Allah kagak dekat benar. Coba sembahyangnya asalan semua. Aslan dijauhi. Iya. Nah, jadi ada hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan pekerjaan fardu. Sunnahnya dikagak terpenuhi fardunya. Kalau sembahyang zuhur bisa sembahyang zuhur itu setengah Al-Quran surahnya. Kita kagak ada pul aja udah jarang ganti, jarang ganti. Padahal kan kalau Nabi ajarin kalau sholat subuh Al-Quran saja. Hari surah yang kedua hal atas bisa diminum kita sembahyang suratnya ya ayyuhal muzammil. Kita yang muzammil kayaknya kagak pernah ingat emang ayat Quran betul lah. Iya ya udah ya udah kul aja udah jarang nyebrang anak-anak apa al-buruj. Makanya kalau itu imam biasa ini al-buruj itu memang sholat subuh tuh al-buruj tidak apa wasama al-buruj kemudian di bawahnya apa bawaan Samsi. sama wasama'i waktorik Burun dan motorik. iya jadi buruj sama torik itu kita paling bantor Quran waduha dan jarang-jarang juga. Karena jamaahnya banyak aki-aki ji. Iya. Jadi jemomel. Bukannya aki-aki kita sembahyang sendiri. Iya. Sembahyang sendiri boleh juga ya. Sembahyang sendiri. Iya. Tetap aja kul juga. Sendiri mana ngantuk. Kalau sembahyang jadi imam memang nggak boleh. Iya. Suruh panjang-panjang. Tuh, kan gitu. Iya. Kalau lagi jadi imam, emang jadi imam melulu kan nggak ada. Tapi tetap aja sendiri itu juga. Ya. Itu artinya mendekatkan diri dengan pekerjaan yang wajib dengan sungguh-sungguh. Karena ada pekerjaan wajib kita asal, ya, asal kita kerjain. Tetapi sunnah, kagak juga. Nah, cuma kata Allah kayak gitu. Ada hambaku mendekatkan diri kepadaku lewat pekerjaan aku wajib. Ada hambaku mendekatkan diri dengan pekerjaan sunnah. Baik, ya bin nawafil dengan sunnah hatta aku. Sehingga aku suka sama dia, aku cinta kepada dia. Faida ahbabtu, kalau aku telah cinta kepada dia. Nah, jadi kalau Allah telah cinta kepada kita,
kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi. Kuntu adalah aku, sam'ahul ladzi yasma'u bihi, telinga yang digunakan untuk mendengar. Maksudnya apa? Kalau orang yang udah aku cinta kepadanya, telinganya itu telinga aku, kata Allah. Allah akui, sebab apa? Telinganya nggak pernah lagi mau dengar yang buruk-buruk. Telinganya nggak pernah lagi mau mendengar yang dilarang. Makanya kata Allah, itu telinga aku. Kalau kayak kita, Allah kagak akuin telinga kita. Masih dengan dangdut, ya? Dangdut, ketoprak, apa lagi? Jadi kata Allah, ada hambaku mendekatkan diri kepadaku bukan dengan wajib, tapi dengan sunnah. Dia tekun sekali sehingga aku mencintai orang itu. Ini yang pengen kita dapati tapi susah. Faiza ahbabtu, kalau aku udah mencintai dia, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi, telinga yang dipergunakan untuk mendengar adalah telingaku. Kalau ada orang misalnya setiap hari kita beliin dia bajunya yang kita beliin kuku yang lumayan dah alamiah. Kebetulan dia sekali waktu pakai sholat, kita akuin apa? Karena bagusnya dan dipakai banyak. Jadi coba kalau dipakai bajunya jelek, walaupun yang beli kita akuin, kita malu. Ya, misalnya dia pakai baju ya, yang lusuh, kita kaget berani. Itu tuh baju yang dipakai itu pemberian saya. Kita takut bilang, ya, lu ngasih jelek bener. Artinya apa? Kita kagak akui. Allah begitu juga, ini kuping yang orang itu mendekatkan diri kepadaku, itu kupingku tuh kata Allah. Artinya Allah mau mengakui kuping yang kita pakai ini punya Allah. Mengapa? Karena kuping ini tidak lagi mau mendengar maksiat. Kuping ini tidak lagi mau mendengar cerita-cerita yang kurang baik. Kuping ini tidak pernah ngobrol. Udah, Allah itu kuping. Kalau Allah telah mencintai seseorang, Allah akui anggota kita itu. Kalau kita belum diakui kita jauh. Wa basaruhul ladzi yabsuru bihi, dan mata yang dipakai untuk melihat mataku. Jadi di sini dikatakan kuntunya di atas. Kuntu adalah punyaku, gitu kira-kira. Apa yang Allah punya? Kuping yang dibuat mendengar, mata yang dibuat melihat, itu punya. Wa lisanahul ladzi yantiqu bihi, lidah yang dia buat bicara itu lidahku. Sebab apa? Bicara selalu baik. Ya namanya orang udah dekat kepada Allah dan Allah udah cinta dia. Apalagi wa yadahul lati yabtisu biha, dan tangan yang digunakan untuk memegang tanganku. Wa rijlahul ladzi yamshi biha, dan kaki yang dipakai untuk berjalan, kaki. Mengapa Allah berani ngakui itu semua punya Allah? Karena tidak dipakai sedikit pun untuk pekerjaan yang maksiat. Baik lewat pekerjaan wajib yang dilakukan, lewat pekerjaan sunnah yang dilakukan, sungguh-sungguh serius sampai mencapai martabat muqarrabun. Di Al-Quran itu kalau tidak kata pun, misalnya apa? Aina yasrohu bihal muqarrabun. Orang-orang yang dekat sama Allah. Orang yang dekat sama Allah dia bayangin, bandingin orang yang dekat sama sini. Orang yang dekat dia itu kayaknya berbuat apa aja aman. Ngabarin, kalau kita dekat benar betul. Ada lagi siapa? Benar. Termasuk Hujan dah. banyak lah orang yang dari presiden dilindungi, walaupun dia salah dilindungi. Bisa ya? Ya. Belum. 17. 15 ya? 15. Udah belum? Belum. Masih 4 menit lagi.
Ada pertanyaan, kan? Kenapa sih lu cepetan? Biarin lu kan. Apa sih? Nah, itu kan tergantung ente itu mah. Jawabannya mah ente. Ya udah cukup sampai sini dulu. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Saya kayak Ya, mengenai tadi sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. ya. Misalnya kayak duhur, sebelum duhur 4, sesudah duhur 4. Itu kalau kita jadikan satu salam. Jangan. Yang satunya mu'akkadah beda. Yang satunya ghairu mu'akkadah. Jadi dua-dua. Ya kalau dijadiin satu, kemudiannya apa itu? Mu'akkadah dan ghairu mu'akkadah nggak bisa disatuin. Tahu arti mu'akkadah? Yang wajib Ya. wajib Mendekati wajib. wajib Di kokok ghairu mu'akkadah. Yang mu'akkadah cuma ada 10. Sebelum subuh 2, sebelum zuhur 2, sesudah zuhur 2, sesudah maghrib 2, sesudah isya 2. Itu mu'akkadah. Kalau yang lainnya sebelum isya ghairu mu'akkadah, habis isya mu'akkadah. Belum jawab itu ya. Sebelum maghrib ya. Sebelum maghrib ghairu mu'akkadah, Mu'akkadah. habis maghrib mu'akkadah. Ada. Kalau zu asar itu ghairu mu'akkadahnya ada 4. 4 ya. 4. Satu salam kan tuh ya. Boleh satu salam. Nah itu semuanya ghairu mu'akkadah. Iya. Boleh salam. Nanti yang sebelum asar ya, yang dibolehkan satu salam 4 rakaat. Boleh. Sebab itu sama-sama. Habis Jumat. Nah, Habis Jumat. Jumat. Habis Jumat. Jumat. Asar sebelum asar. Sebelum asar. Sebelum asar. Sebelum asar itu dua-dua. Dua namanya ghairu mu'akkadah. Dua lagi ghairu mu'akkadah. Karena namanya sama di Satu Salam. satu salam boleh. Saya pakai satu salam. Ya boleh. Tapi kalau dia 4 juga. Dia yang satu, yang duanya mu'akkadah, duanya ghairu mu'akkadah. Ya. Maka jangan digabung. Sebelum sesudah zuhur ada 4 juga. Duanya mu'akkadah, duanya ghairu mu'akkadah. Jangan digabung juga. Kalau asar cuma 4 ghairu mu'akkadah, sesudahnya kagak ada. Mu'akkadahnya kagak, Beres-beres gitu. ghairunya kagak juga. Subuh gitu juga. Nah, subuh yang ada apa? Ada. Sebelum, Ya. sebelumnya itu Ya. yang mu'akkadah. Ghairu mu'akkadahnya nggak ada. Jadi habis subuh nggak ada. Ya. Kalau pada Jumat, Pada Jumat, ya kenapa itu itu? boleh disatukan 4 rakaat dan 1 salam atau tetap dua-dua. Kalau sunnahnya, kalau Nabi ditanya bagaimana? Masna. Masna. Tapi kalau kita mau satukan, boleh jarang orang lakukan. Tapi boleh. Karena Nabi kan dua setelah pada sholat Jumat, 2 setelah pulang ke rumah di sholat dilaksanakannya Di rumah. ya Dilaksanakannya. Iya. Sholat Pada Jumat ya, kalau kita mau laksanakan di rumah dan di masjid boleh dua-dua. tapi kalau di masjid 1 salam 4 rakaat boleh. Boleh. Pada Jumat. Tapi jarang juga orang lakukan. Jarang. Tapi bicara soal boleh. Masalah itu masalah. Termasuk asar sebelum asar. Yang saya sarankan 4 rakaat 1 salam pada Jumat. Terus sebelum asar 4 rakaat 1 salam. Iya. Sebab sama-sama ghairu mu'akkadah. Udah. Ya Ustaz, ada dikit lagi kembali pada sunat wajib dan sunat. Yang melaksanakan puasa Senin Kamis. Itu kita di situ ada 2 kerjaan atau 2 niat. Satu kita niatkan sunat mengkodok fardu sunat kodok puasa Ramadan. Satu lagi niatnya sunat puasa sunat. Boleh kan dijadikan satu? Itu niatnya digabung. Jangan dijadikan satu. Puasanya wajib kalau sunnah. Misalnya gini. Langsung aja gitu. Hah? Apa niatnya langsung gitu? Niatnya satu surat. Misalnya puasa. gini. Kita biasa Senin Kamis. Ya. Kemudian kita mau kodok Ramadan di hari Senin. Hari Senin bukan Ya. atau hari Kamis.
Jangan kita niatkan yang satu kodok, yang satu sunat tadi. Niatkan aja kodok. Kalau dia niat kodok, sunatnya langsung dapat pahala. Ngikut ya. Kalau dia pakai niat dua-duanya, yang satu bagaimana? Kalau niat pahala kan kagak mungkin ya. Lalu kalau maksud bagi puasa sih bagaimana? Dua nih. Niat aku puasa pada Ramadan, Dua niat. ya kan? Beserta puasa sunat karena Allah gitu gimana? Memang ada orang yang mengajarkan seperti itu. Saya juga bapak saya dulu ngajarin kayak gitu. Ngajarinnya malah dibalik. Nawaitu sauma ghadin sunnatan min yaumil isnaini ma'a qada'i Ramadan. Sebetulnya niat itu kurang pas. Saja aku niat Sunat. puasa sunnah Ramadan sekaligus kodok. Iya. Antara kodok dan sunnah nggak bisa nyambung. Kodok itu wajib, nggak bisa dicampurin sama sunnah. Atau sunnah diikutin. Nawaitu sauma ghadin ma'a sunnah isnain. Malah ulama dan hadis menjelaskan bahwa siapa orang yang melakukan puasa wajib pada hari yang dia biasa mengerjakan sunnah, walaupun wajib yang dilakukan dapatnya double. Makanya buat apa repot-repot? Niat aja wajib. Misalnya asal kita biasa ngerjain Senin Kamis. Ada orang jarang-jarang Senin kadang-kadang puasa, kadang-kadang kagak. Jadi puasa wajib, dapatnya wajib aja. Dia rutin puasa Senin Kamis. Pada saat dia puasa Senin Kamis, ya Senin Kamis sunnah. Sekali waktu dia kodok puasa Ramadan, jatuhnya di Senin. Maka sekaligus dia mendapat pahala sunnah. Jadi jangan pakai dua. Iya. Emang dulu pelajaran kayak gitu saya sering ibu-ibu diajarin, ibu-ibu sampai sekarang banyak nanya. Banyak ya. Memang boleh kita jangan, nggak ada lain beda. Yang wajib ya wajib, sunnah ya. Kalau kita puasa niat wajib pada hari yang biasa kita kalau berikan pahala. Lalu kita ngerjain sunnah nggak bisa dibawa yang wajib. Kalau kita puasa yang wajib dapat puasa sunnah. Bandingannya gini, orang yang habis mandi junub, dia nggak usah wudhu lagi udah boleh sholat. Tapi tidak bisa orang yang junub cuman wudhu boleh sholat. Mengapa? Mandi wajib lebih berat. Dia karena barangnya berat bisa nanggung yang enteng. Makanya kalau kita misalnya mandi wajib subuh, ya, mandi wajib langsung gak usah wudhu, langsung aja sholat. Asal pada saat mandinya jangan Tanjakan, aja, tangan dan garapan. jangan sampai kesentuh. Sentuh. Ya, makanya kan sunnah mandi yang kita pelajari sebelum mandi bersih dulu. Pada saat mandi jangan sentuh lagi. Habis malah kita disuruh sunnahnya wudhu. Nah, habis sekarang kita udah wudhu lagi, kita habis mandi lagi terus sholat. Sebab apa? Barang yang enteng bisa digabung di dalam yang berat. Barang yang enteng kan kuat angkat yang berat. Nah, gitu. Puasa wajib bisa menanggung sunnah. Puasa yang sunnah nggak boleh, nggak bisa. Langsung bawa ya. Oke. Lagi kalian yang mau nanya lagi? Silakan. Silakan kalau masih Waktu masih ada. Waktu. Sudah. Cukup. Cukup. Ada yang mau nanya? Ya udah baik. Mari kita tutup ya Al-Fatihah ya. Ya dunia dan barokah Al-Fatihah.
بي سلطان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ما ينفعنا وزدنا علما اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلى من المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا